finish akhir ibadah itu adalah kematian. Jadi walaupun sudah berakhir bulan Ramadan, kita masih bisa tetap Podcast Surabaya Mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Kembali lagi bersama kami di podcast Surabaya Mengaji yang insya Allah akan membahas tema-tema menarik seputar keislaman. Bersama kita sekarang Al-Ustadz Abu Ubaidah As-Sidawi Hafizahullah Ta'ala. Kita sapa terlebih dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi Ustadz, berkaitan dengan fenomena yang terjadi setelah bulan Ramadan. Ya, bahwasanya beberapa orang mungkin setelah libur panjang, setelah mengalami ini itu, lalu mereka kembali kerja, kembali aktivitas lagi, sibuk lagi, turunlah iman, tidak bisa istiqomah. Mungkin sebelumnya Ramadan semangat, lah ini kiat-kiat untuk tetap semangat di bulan setelah Ramadan, Ustaz. Silahkan Ustaz. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Ya. Betul ya, seperti akidah Ahlussunnah wal Jamaah juga, iman seorang itu bertambah dan berkurang. Kalau di bulan Ramadan memang suasana nih kaum muslimin kompak puasa, banyak yang baca Al-Qur'an, syiar-syiar Islam begitu nampak. Ya, kita pun akhirnya termotivasi untuk beramal saleh. Ya. Tapi saat kita sudah kembali kepada aktivitas sibuk dengan dunia, ya, kemudian sudah mulai kendor dari ibadah kepada Allah SWT, maka penyakit futur, malas dari ibadah itu pasti akan muncul. Ya. Jadi kita mengalami masa futur itu mestinya suatu hal yang biasa. Tapi yang menjadi masalah kalau kemudian kita melestarikannya. Jadi artinya habis futur terus udah dibiarin aja. Tapi kalau orang ya namanya orang ya kadang-kadang semangat, kadang kemudian malas, itu wajar. Tapi ketika kita mengalami masa futur, jangan kemudian kita tadi membiarkannya ya semakin mengurat, semakin menguasai kita, jangan. Terus bagaimana supaya kita tetap istiqomah dalam ibadah? Tentu yang paling inti adalah doa. Berdoa kepada Allah SWT. Ya, supaya kita diberi kemudahan untuk terus beribadah, untuk istiqomah. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku agar aku senantiasa bisa berzikir kepadamu, agar aku senantiasa bersyukur terhadap nikmat-nikmatmu, agar aku bisa beribadah yang baik kepadamu. Jadi minta pertolongan sama Allah. Karena kita ini nggak ada yang bisa memudahkan kita untuk beribadah, nggak ada yang bisa memberi semangat, motivasi kepada kita untuk terus semangat istiqomah kecuali hanya Allah SWT. Jangan mengandalkan kehebatan kita. Kita ini siapa gitu? Ya. Bersandar sama Allah, minta pertolongan sama Allah SWT. Nah ini kunci utama. Tidak hanya masalah dunia Ustaz ya. Kan kadang-kadang minta hanya problem mungkin masalah dunia, kebutuhan untuk dunianya aja Ustaz. Ternyata istiqomah juga Ustaz ya. Betul, harus minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang kedua adalah kita semangat ngaji ilmu agama. Semangat ngaji ilmu agama. Supaya apa? Supaya amal ibadah kita itu betul-betul di atas ilmu. Orang kalau melakukan suatu amal ibadah di atas ilmu itu lebih semangat, lebih istiqomah daripada orang yang cuma ikut-ikutan. Ya, orang misalkan nih hijrah, ikut-ikutan, hanya ngikut tren. Ya, nanti ada saat orang mungkin membuli dia, udah langsung tuh mental udah. Nah, berbeda kalau orang menjalankan suatu amalan atas dasar ilmu. Nah, itu dibilangin orang apalah, dia tetap tegar. Nah, ini maka penting sekali kita terus belajar ilmu agama supaya kita istiqomah. Kemudian yang paling penting juga cari teman-teman yang baik, lingkungan yang baik. Karena ya namanya orang ya gampang terpengaruh sama teman, gampang terpengaruh sama lingkungan. Maka cari teman-teman yang baik. Ketika kita malas, dia mengingatkan kita. Tatkala kita terjebak dalam dosa, maksiat, dia
yang menggandeng tangan kita. Tatkala kita lalai, dia yang mengingatkan kita. Nah ini, cari teman-teman yang baik. Almar'u ala dini khalili. Seorang itu berdasarkan agama temannya. Kalau kita sebaliknya berteman dengan orang-orang yang rusak, orang-orang yang malas, ya jadi malas juga. Karena teman itu nular. Nular. Kalau dia baik, nular yang baik gitu ya. Kalau dia rusak, ya nular rusak juga gitu. Dan itu biasanya pelan-pelan tapi pasti. Pelan tapi pasti. Baik. Kemudian yang keempat ya, supaya kita itu terus istiqomah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala setelah Ramadan, ya hendaknya bagi kita untuk ya melakukan variasi amal ibadah. Maksudnya, namanya orang mungkin dia kalau melakukan amal ibadah satu saja, itu mungkin dia bosan. Nah, kita harus kreatif. Amal ibadah ini sudah mulai bosan nih, pindah ke amal ibadah yang lain. Karena amal ibadah itu banyak. Ibadah itu luas cakupannya. Setiap ucapan dan perbuatan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia misalkan kalau dia puasa terus ya mungkin capek atau ini ya beralih baca Quran. Baca Quran kalau terus-menerus ya capek, beralih kepada membantu orang misalkan. Jadi intinya variatif dalam melakukan amal ibadah, kreatif dalam melakukan amal ibadah selama masih dalam koridor syar'i ya, yang kita amalkan ada dalilnya ya, kita lakukan dengan ikhlas dan sesuai dengan ittiba Rasulullah SAW, maka tidak mengapa. Ya, jangan kita memaksakan diri kita sesuatu yang kita sendiri berat melakukannya. Makanya kata Nabi SAW, khairul a'mali indallah, ahabbul a'mali indallah, ya adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah itu adalah yang continue, walaupun cuma sedikit. Yang penting kita tidak memaksakan diri kita. Kalau memang misalkan lagi semangat, nah gaspol. Tapi kalau memang misalkan ini lagi lemas, ya lakukan walaupun cuma sedikit. Ya, yang penting continue. Ya, continue. Kemudian variatif tadi ya perlu. Makanya dalam ibadah-ibadah juga demikian. Misalkan doa istiftah, ya, kan macam-macam tuh. Ya, jangan cuma satu saja. Kita bisa berganti-ganti. Ya, kita aja kalau misalkan makan nasi goreng terus bosan juga. Ya, maka ganti yang lain. Nah, begitu juga ibadah itu Masya Allah banyak gitu loh. Bukan hanya satu macam saja, banyak. Selama ada dalilnya, selama semuanya disyariatkan, ya, maka hendaknya kita berusaha untuk tadi melakukan kadang yang ini, kadang yang itu, supaya salah satu hikmahnya kita tidak bosan. Begitu. Yang penting continue. Betul. Masya Allah. Nah. Tapi Ustaz, kita tadi bahas masalah kaitan variasi dari ibadah Ustaz. Yeah. Nah setelah bulan Ramadan kita lihat nih banyak sekali ibadah. Setelah kita mungkin 30 hari puasa. Nah setelah Ramadan itu barangkali ada amalan yang khusus Ustaz. Amalan yang khusus yang mungkin kita bisa jaga nih Ustaz. Kita bisa jaga dan itu memang ada kekhususan tersendiri. Misalkan di bulan Syawal atau mungkin di bulan secara umum. Di bulan-bulan Islam Ustaz. Barangkali ada, silakan Ustaz. Ya, di bulan Syawal ada amalan khusus yang sangat dianjurkan oleh Nabi, yaitu puasa 6 hari. Syawal. Ya, Nabi SAW pernah mengatakan dalam hadis yang sahih riwayat Muslim dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, kata Nabi alaihi salatu wassalam, man shoma ramadhana summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Siapa yang puasa Ramadan kemudian mengiringinya dengan puasa 6 hari Syawal di bulan Syawal, baik itu di awal, di tengah, di akhir, yang penting masih di bulan Syawal, maka seakan-akan dia puasa selama 1 tahun. Pahalanya itu. Hanya 6 hari. 6 hari. Kenapa? Karena hitungannya begini. 1 amal kebaikan dikalikan 10. Kita puasa 1 Ramadan. Ya, Ramadan berarti 1 bulan. 1 bulan kali 10 berarti 10 bulan. 10 bulan. 6 kali 10 berarti 60 hari. 60 hari sama dengan 2 bulan. Nah, 10 tambah 2, 12. 12 sama dengan 1 tahun. Jadi hitungannya seperti itu. Nah, orang ya ketika di bulan Syawal, salah satu yang dianjurkan adalah tadi puasa. Karena itu tadi tanda amal dia diterima. Ketika dia melakukan puasa Ramadan,
setelah Ramadan dia semangat untuk puasa lagi. Nah, ini sebagai salah satu tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala berarti menerima amal ibadah dia karena telah memudahkan dia untuk istiqomah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan banyak setelah Ramadan karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak menjadikan bulan Ramadan itu sebagai finish akhir. Tapi finish akhir ibadah itu adalah kematian. Jadi walaupun sudah berakhir bulan Ramadan, kita masih bisa tetap, misalkan kalau di bulan Ramadan ada sholat tarawih, ya, di bulan-bulan yang lainnya kita bisa tetap sholat sunnah, sholat malam. Ya, kalau di bulan Ramadan kita puasa Ramadan, ya, di bulan Syawal masih ada puasa 6 hari Syawal tadi. Kalau di bulan Ramadan ada sedekah, kita juga dianjurkan untuk sedekah di bulan Syawal. Kalau di bulan Ramadan kita baca Al-Qur'an, ya di bulan Syawal juga kita baca Al-Qur'an. Ya. Jadi intinya kita walaupun sudah selesai bulan Ramadan, jangan berhenti untuk ibadah juga. Ya. Fa idza faraghta fansab. Kalau kamu sudah selesai dari suatu amal ibadah, maka berletihlah ya untuk ibadah yang lain. Jadi hidup ini begitu Mas, cuma perpindahan saja dari satu waktu ke waktu yang lain sampai pada suatu titik di mana kita sudah nggak bisa beramal lagi, yaitu kalau udah mati. Gitu. Dan kita berharap kalau perpindahan itu sampai ke surga ya Ustaz ya. Masya Allah. Ya. Membawa kita ke surga. Masya Amin, Allah. ya. Amin. Masya Allah Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasannya. Masya Allah. Nah, semoga bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian dan sampai jumpa di podcast episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.